Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat, dari nikmat syukur, nikmat iman, nikmat sehat. Semoga dengan berbagai nikmat-nikmat itu kita senantiasa selalu menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu bersyukur dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada kerabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada seluruh kerabat-kerabat beliau, dan semuanya yang mengikuti perilaku beliau, dan insya Allah kita adalah termasuk golongan pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup di dunia tidaklah begitu lama. Tentu kita harus berusaha dan berjuang untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Yang dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah, khairul bariyah, sebaik-baiknya hamba Allah. Siapa sebetulnya sebaik-baiknya hamba Allah? Mereka ialah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka ialah orang-orang yang beriman dan beramal solehlah, itu termasuk golongan hamba Allah yang terbaik. Mengapa orang beriman termasuk golongan hamba Allah yang terbaik? Rasulullah memberikan penjelasan tentang ajabalil amril mu'min. Sesungguhnya orang yang beriman itu memiliki dua sifat yang menakjubkan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa kedua sifat orang beriman tersebut? Sifat yang pertama orang beriman adalah bersyukur. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan. Berupa apapun nikmat itu, sekecil apapun nikmat itu, besar kecilnya nikmat, tidak pernah selalu terlewatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sekedar ucapan lisan mengatakan biqauli alhamdulillah, tetapi juga hatinya benar-benar selalu bersyukur kepada Allah. Dan juga perilakunya mencerminkan orang yang selalu bersyukur. Sifat beriman yang kedua adalah bersabar. Bersabar ketika diberikan musibah dan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa setiap ujian-ujian dan musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita tidak pernah melewati batas kemampuan kita. Sifat syukur, sifat sabar bukan kedua sifat yang datang seketika. Butuh proses,
butuh riyadhah, butuh latihan. Mengapa saya bilang butuh latihan? Karena memang manusia memiliki 3 sifat bawaan. Apa ketiga sifat bawaan manusia tersebut? Sifat bawaan manusia yang pertama adalah memang manusia kurang bersyukur. Sifat yang kedua adalah memang manusia kurang bersabar. Dan yang ketiga adalah memang manusia memiliki sifat yang tergesa-gesa. Nah, di bulan Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana supaya menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, selalu bersabar, dan tidak tergesa-gesa. Lebih khusus orang yang bersabar. Kenapa? Karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Paling tidak, bersabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bersabar ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasa tidak ringan, ibadah tidak ringan, sholat tidak ringan, mengaji tidak ringan, haji pun tidak ringan, manakala ternyata tidak dilandasi dengan sabar. Yang kedua, bersabar ketika menghadapi berbagai macam maksiat, meninggalkan segala larangan. Nah, boleh jadi perintah dijalankan, namun susah untuk meninggalkan larangan, atau sebaliknya. Karena kenapa? Karena begitu banyaknya ujian-ujian yang Allah berikan untuk hambanya yang bersabar. Yang ketiga adalah bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar ketika diberikan ujian-ujian dan musibah-musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam surah Al-Baqarah dijelaskan ayat 155. Bisa jadi musibah berbentuk rasa takut, musibah berbentuk rasa kurang nafsu makan, naik turunnya iman, gagal panen, tidak berhasil. Itu semua bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan. Kata Allah, wa bassiris sabirin. Sesungguhnya orang yang berhak mendapatkan kabar gembira hanyalah orang-orang yang bersabar. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika berbagai macam salah kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.